Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhaida Herman Benta dan teman saya Nur Halisa ingin membahas tentang Dekret Presiden 1959. Berikut penjelasannya. Sejarah Dekret Presiden 5 Juli 1959, setelah Konstituante gagal menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi Konstitusi Republik Indonesia, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret yang diumumkan dalam upacara resmi di Istana Merdeka pada tanggal 5 Juli 1959 pukul 17.00. Adapun tujuan dikeluarkan dekret yaitu untuk menyelesaikan masalah negara yang semakin tidak menentu dan untuk menyelamatkan negara. Adapun alasan dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959. Pertama, Undang-Undang Dasar yang menjadi pelaksanaan pemerintahan negara belum dibuat, sedangkan Undang-Undang Dasar sementara 1950 dengan sistem pemerintahan demokrasi liberal dianggap tidak sesuai dengan kondisi kehidupan masyarakat Indonesia. 2. Kegagalan konstituante dalam menetapkan Undang-Undang Dasar sehingga membawa Indonesia ke jurang kehancuran, sebab Indonesia tidak mempunyai pijakan hukum yang mantap. 3. Situasi politik yang kacau dan semakin buruk. 4. Terjadinya sejumlah pemberontakan di dalam negeri yang semakin bertambah gawat, bahkan menjuru menuju gerakan separatisme. 5. Konflik antar partai politik yang mengganggu stabilitas nasional. 6. Banyaknya partai dalam parlemen yang saling berbeda pendapat. 7. Masing-masing partai politik selalu berusaha untuk menghalalkan segala cara agar tujuan partainya tercapai. Adapun isi Dekret 5 Juli 1959. Pertama, pembubaran Konstituante. 2. Pemberlakuan kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak berlakunya Undang-Undang Dasar sementara 1950. 3. Pembentukan MPRS dan DPAS dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Dekret Presiden 5 Juli 1959 ini mendapat dukungan dari lapisan masyarakat Indonesia. Kasat memerintahkan kepada segenap personil Tentara Nasional Indonesia untuk melaksanakan dan mengamankan dekret tersebut. Mahkamah Agung membenarkan dekret tersebut. DPR dalam sidang tertanggal 22 Juli 1959 secara aklamasi menyatakan kesediaannya untuk terus bekerja dengan berpedoman pada Undang-Undang Dasar 1945. Dikeluarkannya dekret presiden itu mendapat sambungan positif dari seluruh lapisan masyarakat yang sudah jenuh melihat ketidakpastian nasional yang mengakibatkan tertundanya upaya pembangunan nasional. Dukungan spontan tersebut menunjukkan bahwa rakyat telah lama mendambakan stabilitas politik dan ekonomi. Semenjak pemerintah Republik Indonesia menetapkan Dekret Presiden 5 Juli 1959, Indonesia memasuki babak sejarah baru. Berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 dalam kerangka demokrasi terpimpin. Selanjutnya, menurut Undang-Undang Dasar 1945, demokrasi terpimpin mengandung pengertian kedaulatan rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang dimaksud, permusyawaratan atau perwakilan dalam MPR sebagai pemegang kedaulatan. Dengan demikian harus dimaknai bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat dan diteknisi sepenuhnya dilaksanakan oleh MPR. Dalam perkembangan selanjutnya, Dekret Presiden 5 Juli 1959 ditindaklanjuti dengan penataan bidang politik, sosial ekonomi, dan pertahanan keamanan. Sebagai realisasinya, pada tanggal 20 Agustus 1959, Presiden Soekarno menyampaikan surat kepada DPR yang isinya menekankan kepada kewenangan Presiden untuk memberlakukan peraturan negara baru. Atas dasar peraturan tersebut, Presiden Soekarno kemudian membentuk lembaga-lembaga negara seperti MPRS, DPAS, DPRGR, Kabinet Kerja, dan Front Nasional. Dan berikut dampak dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959. Dampak positif. Pertama, menyelamatkan negara dari perpecahan dan krisis politik berkepanjangan. Kedua, memberikan pedoman yang jelas yaitu Undang-Undang Dasar 1945 bagi berlangsungan negara. 3. Merintis pembentukan lembaga tertinggi yaitu MPRS dan lembaga tinggi negara berupa DPAS yang selama masa demokrasi parlemen tertunda pembentukannya. Adapun dampak negatif,
Pertama, ternyata Undang-Undang Dasar 1945 tidak dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Undang-Undang Dasar 45 yang seharusnya menjadi dasar hukum konstitusional penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaannya hanya menjadi slogan kosong belakangan. 2. Memberi kekuasaan yang besar pada Presiden, MPR, dan lembaga tinggi negara. Hal itu terlihat pada masa demokrasi terpimpin dan berlanjut sampai Orde Baru. Ketiga, memberi peluang bagi militer untuk terjun dalam bidang politik. Sejak dekret militer terutama Angkatan Darat menjadi kekuatan politik yang disegani. Hal itu semakin terlihat pada masa Orde Baru dan tetap terasa sampai sekarang ini. Baik, itulah tadi pembahasan tentang Dekret Presiden 1959 dari kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.